Megawati keluarkan surat perintah usai bendera PDI Perjuangan dibakar, rapatkan barisan. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Santri Online. Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengeluarkan surat perintah harian kepada kadernya di seluruh Indonesia. Surat ini dikeluarkan Megawati sehari setelah pembakaran bendera PDI Perjuangan oleh massa demo di depan gedung DPR kemarin. Ya benar, Ibu Ketua Umum mengeluarkan surat perintah harian, kata Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam keterangan yang diterima pada Kamis 25 Juni 2020. Surat ini ditandatangani langsung Megawati. Isinya adalah meminta kader PDI Perjuangan seluruh Indonesia siap siaga, namun mengedepankan proses hukum atas kasus tersebut. Hasto Kristianto menegaskan sejak awal PDI Perjuangan selalu mengedepankan dialog dan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Bung Karno selalu mendambakan dan memperjuangkan persatuan dan kesatuan bangsa. Sedemikian halnya kami. Semua persoalan bisa diselesaikan dengan musyawarah, kata Hasto. Untuk diketahui, PDIP akan menempuh jalur hukum terkait pembakaran bendera mereka. DPC PDIP Jakarta Timur bahkan hari ini menggelar long march ke Polres Jaktim untuk menuntut pengusutan pembakaran dalam demo yang digelar PA212 dan kawan-kawan. PDI Perjuangan dengan tegas menempuh jalan hukum, ujar Hasto Kristianto sebelumnya. Sementara itu, PA212 mengaku akan mengusut pelaku pembakaran. Juru bicara PA212 Haikal Hasan mengaku sama sekali tak melihat aksi pembakaran bendera PDI tersebut. Lagi diusut juga, takutnya ada penyusup yang suka adu domba, ujar Haikal ketika dimintai konfirmasi pada Kamis 25 Juni 2020. Berikut isi surat perintah harian Ketua Umum PDI Perjuangan. Merdeka! Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah partai yang sah dan dibangun melalui sejarah panjang serta berakar kuat pada sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Melalui Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Bung Karno pada tanggal 4 Juli 1927. PDI Perjuangan juga memiliki sejarah panjang di dalam memperjuangkan hak demokrasi rakyat meskipun membawa konsekuensi, dikuyuk-kuyuk dipecah belah dan puncaknya penyerangan kantor partai pada tanggal 27 Juli 1996. Meskipun demikian, dalam perjalanannya, PDI Perjuangan tetap dan selalu akan menempuh jalan hukum. PDI Perjuangan akan terus mengobarkan elan perjuangan bagi dedikasi partai untuk rakyat, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Atas dasar hal tersebut, sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, saya tegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak pernah memiliki keinginan untuk memecah belah bangsa, sebab kita adalah pengikut Bung Karno yang menempatkan Pancasila sebagai suluh perjuangan bangsa. Terus rapatkan barisan, tempuhlah jalan hukum, perkuat persatuan dengan rakyat karena rakyatlah cakrawati partai. Sekali merdeka, tetap merdeka, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bendera selalu tegak, seluruh kader siap menjaganya. Di sisi lain, bendera PDI Perjuangan dibakar massa. Ketua PA212 sarankan introspeksi dan koreksi diri. Ketua Persaudaraan Alumni PA212 Slamet Ma'arif angkat bicara soal klaim adanya bendera Partai PDI Perjuangan yang dibakar dalam demo di depan DPR pada Rabu 24 Juni 2020 kemarin. Diketahui massa melakukan aksi demo di depan DPR untuk menolak rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP. Dalam aksi itu disebut ada pembakaran bendera PKI yang juga disusul pembakaran bendera Partai PDI Perjuangan. Slamet meminta agar PDIP harus mengintrospeksi dan mengkoreksi diri karena adanya oknum yang membakar bendera partai mereka.
PDIP harus introspeksi dan koreksi diri. Kenapa ada oknum yang membakar bendera partainya bersamaan dengan pembakaran bendera PKI? Ujar Slamet ketika dihubungi tribunnews.com pada Kamis 25 Juni 2020. Slamet mengakui tak mengetahui adanya kejadian tersebut. Dia meminta tribunnews.com untuk menanyakan hal tersebut kepada koordinator lapangan atau Korlap Aksi Massa di DPR. Coba tanyakan ke Korlap ya, kata Slamet. Bahkan Slamet mengklaim koordinator lapangan Aksi Massa juga tak mengetahui pembakaran bendera partai berlambang banteng moncong putih itu. Itu pembakaran bendera partai PDIP di luar sepengetahuan Korlap Aksi. Setahu Korlap yang dibakar massa bendera PKI, kata Slamet. Tidak disengaja. Dihubungi terpisah, koordinator lapangan atau Korlap Aksi Massa Edi Mulyadi mengatakan kejadian ini adalah kecelakaan. Dia menegaskan pembakaran bendera tidak direncanakan sebelumnya. Itu accident. Dalam rapat-rapat kita nggak ada rencana bakar-bakar bendera, apalagi bendera PDIP gitu. Itu accident sama sekali gak direncanakan, ujar Edi ketika dihubungi tribunnews.com pada Kamis 25 Juni 2020. Edi sendiri tak mengetahui pasti siapa pelaku pembakaran bendera partai berlambang banteng moncong putih itu. Menurut dia, ada dua kemungkinan pelaku pembakaran bendera. Pertama, oknum-oknum yang bergabung bersama massa dan sengaja melakukan pembakaran bendera. Kedua, massa aksi yang memang terlalu bersemangat dan secara spontan melakukan pembakaran. Bisa jadi oknum perusuh sengaja atau bisa juga massa aksi yang terlalu semangat spontanitas begitu. Bahkan tidak direncanakan, apalagi PDIP, ungkapnya. Lebih lanjut, hingga saat ini Edi mengaku belum ada pihak PDIP yang menghubunginya terkait pembakaran bendera partai tersebut. Belum ada yang menghubungi saya, tandasnya kala itu. Sementara itu, bendera PDIP dibakar, kader akar rumput bergerak lapor polisi. Eko menyatakan langkah pihaknya melaporkan pembakaran bendera partai berlambang banteng moncong putih itu sejalan dengan pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Ini sebagai penguatan apa yang disampaikan oleh Pak Hasto bahwa kami semua satu komando di bawah DPP, ujarnya. Sebelumnya, Aliansi Nasional Anti Komunis atau Anak NKRI yang menggelar aksi menolak RUU HIP di depan gedung MPR DPR Jakarta kemarin turut membakar bendera PDIP. Selain bendera berlambang palu dan arit, massa aksi menuntut pemerintah dan DPR membatalkan pembahasan RUU HIP. Aksi tersebut diikuti sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam seperti Front Pembela Islam, PA212 dan GNPF, serta organisasi Islam lainnya. Koordinator aksi tolak RUU HIP Edi Mulyadi mengatakan pihaknya tak pernah merencanakan pembakaran bendera PDIP. Edi mengklaim aksi pembakaran bendera PDIP Perjuangan tersebut karena spontanitas dari massa yang hadir. Pembakaran bendera PDIP itu accident karena saat saya di panggung juga saya bilang kita bakar bendera PKI. Saya cuma menilai sebagai spontanitas aksi massa saja. Jadi tidak dipersiapkan panitia sama sekali, kata dia saat dihubungi cnnindonesia.com pada Kamis 25 Juni 2020. Meski demikian, Edi tak mempermasalahkan jika PDIP menempuh jalur hukum. Karena pembakaran bendera itu, ia hanya menekankan aksi pembakaran bendera PDIP itu sama sekali tidak direncanakan sejak awal. Kalau mau ke jalur hukum terserah, itu hak masing-masing, monggo silakan. Tapi yang perlu digarisbawahi itu accident bukan by design, bukan direncanakan oleh panitia, ujarnya. Di sisi lain, politikus senior PDI Perjuangan yang kini menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Cahyokumolo meminta seluruh kader se-Indonesia menyikapi aksi pembakaran bendera PDI Perjuangan. Dia memerintahkan seluruh kader hingga tingkat akar rumput untuk menandatangani atau mendatangi seluruh Polres dan Polda se-Indonesia dan juga meminta kepolisian mengusut pembakar bendera PDIP. Pengurus anak ranting DPC, DPD, dan fraksi PDI Perjuangan se-Indonesia wajib menyampaikan dan menyampaikan permintaan kepada Polres dan Polda se-Indonesia untuk mengusut, menangkap, dan memproses secara hukum pembakar bendera partai, tutur Cahyo kepada wartawan pada Kamis 25 Juni 2020. Cahyo menegaskan bahwa bendera partai merupakan lambang yang harus dijaga, oleh karena itu seluruh kader mesti mengambil sikap ketika ada pihak yang membakar bendera partai.
Bendera adalah lambang partai yang harus dijaga kehormatannya oleh anggota dan kader partai, kata Cahyo yang merupakan mantan sekjen PDI Perjuangan itu. Ketua DPC PDIP Kota Semarang Hendrar Prihadi mengatakan masa siap bergerak saat ini. Kata dia, pada kader Benteng Moncong Putih merapatkan barisan dan siap bergerak. Saya minta sedulur-sedulur massa, kader dan simpatisan PDIP Kota Semarang untuk merapatkan barisan siap bergerak sesuai perintah pimpinan partai di pusat, kata Hendrar pada Kamis 25 Juni 2020. Saya minta atau Wali Kota Semarang itu mengatakan aksi pembakaran bendera PDIP di sela-sela demo RUU HIP diduga telah direncanakan. Hal tersebut, kata dia, dapat dilihat dari munculnya sejumlah status dan pernyataan disertai tagar negatif di media sosial yang menyenggol dan berupaya menyudutkan PDIP. Hanya saja, kata dia, tren unggahan di media sosial tersebut hanya berputar pada satu lingkaran saja, yang notabene tidak berpengaruh pada PDI Perjuangan. Kemudian lanjut Hendrar, puncaknya terjadi pembakaran bendera PDIP untuk menjadi perhatian. Dugaan saya kok direncanakan karena tiba-tiba muncul bendera PDIP di situ. Mungkin kesal karena harapannya kita merespon. Kok biasa aja, terus cari cara lain, kata Hendrar.